Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyati dengan NIM S1S1220087. Pada video kali ini saya akan membahas tentang makalah pengolahan citra digital menggunakan Google Colab. Oke, langsung saja. Di bagian sini saya akan membahas tentang apa itu citra digital. Pengolahan citra digital merupakan metode yang luas dan penting dalam memanipulasi dan mengubah citra menggunakan perangkat lunak komputer. Salah satu platform yang digunakan dalam pengolahan citra digital adalah Google Colab, yang menyediakan lingkungan pengembangan berbasis cloud untuk menjalankan kode Python. Dalam kajian ini, fokus diberikan pada analisis citra berwarna menggunakan Google Colab, serta proses konversi citra berwarna ke citra keabuan. Konversi citra berwarna ke citra keabuan penting karena memungkinkan pengurangan kompleksitas data dan pemfokusan analisis pada tingkat keabuan atau intensitas cahaya. Melalui analisis dan konversi citra ini dapat diperoleh informasi yang berguna dalam pengolahan citra digital. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana langkah-langkah pengolahan citra digital menggunakan Google Colab dan bagaimana konversi citra berwarna ke citra keabuan. Yang kedua yaitu bagaimana penggunaan Google Colab dalam menganalisis histogram pada citra digital dan apa manfaat konversi citra berwarna menjadi citra keabuan dalam pengolahan citra. Selanjutnya di sini kajian teorinya yang pertama yaitu pengolahan citra digital adalah proses manipulasi atau perubahan pada citra menggunakan perangkat lunak komputer. Citra digital merupakan representasi diskrit dari citra analog yang dihasilkan melalui pengambilan sampel pada suatu area atau objek tertentu. Pengolahan citra digital memiliki berbagai aplikasi, seperti dalam bidang medis, pengenalan pola, penginderaan jauh, dan grafik komputer. Gonzalez dan Watts 2008. Selanjutnya, Google Colab adalah platform pengembangan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menulis, menjalankan, dan berbagai kode Python. Dalam konteks pengolahan citra digital, Google Colab dapat digunakan untuk mempersiapkan aplikasi atau web yang dapat mengakses Python dan melaksanakan proses pengolahan. Selanjutnya, dalam pengolahan citra digital, terdapat berbagai color space yang digunakan untuk merepresentasikan warna dalam citra. Salah satu color space yang umum digunakan adalah RGB, Red, Green, Blue, di mana warna setiap pixel dalam citra representasikan seperti kombinasi intensitas dari 3 komponen warna berbeda. Selanjutnya, grayscale. Grayscale adalah citra yang hanya menggunakan tingkat keabuan atau intensitas cahaya sebagai informasi warna tanpa memperhatikan komponen warna seperti pada citra berwarna. Citra grayscale hanya memiliki satu saluran warna, di mana setiap piksel dalam citra direpresentasikan oleh sebuah angka tunggal yang menunjukkan tingkat keabuan atau intensitas cahaya pada piksel tersebut. Citra grayscale umum digunakan dalam beberapa aplikasi pengolahan citra karena membutuhkan lebih sedikit informasi daripada citra berwarna. Selanjutnya, kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu langkah-langkah pengolahan citra digital menggunakan Google Colab. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mempersiapkan aplikasi atau web
untuk mengakses Python menggunakan Google Colab. Yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan saat mengakses web seperti ekstensi gambar, misalnya JPEG atau PNG. Yang ketiga yaitu merancang program untuk melakukan pengujian dan pengujian algoritma. Proses konversi citra berwarna ke citra keabuan dilakukan dengan mengubah citra yang awalnya memiliki komponen warna misalnya RGB menjadi citra yang hanya memiliki tingkat keabuan atau intensitas cahaya. Proses ini dapat dilakukan dengan mengambil salah satu komponen warna, misalnya intensitas hijau, atau dengan menghitung rata-rata intensitas dari ketiga komponen warna. Konversi ini berguna dalam pengolahan citra karena mengurangi kompleksitas data dan memfokuskan analisis pada tingkat keabuan atau intensitas cahaya. Nah, di sini contohnya pertama kita memilih file, kemudian di sini ada kode. Nah, ini kodenya. Kemudian di sini ada saya menuliskan penjelasan pertama yaitu from Google Colab import files. Di sini yaitu mengimpor modul files dari pustaka Google Colab. Modul ini menyediakan fungsi-fungsi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan file di lingkungan Google Colab, termaksud mengunggah dan mengunduh file. Selanjutnya di sini ada kode yang namanya file atau file sama dengan files upload. Di sini berfungsi untuk di sini mengunggah file dari lokal ke Google Colab. Setelah menjalankan perintah ini akan muncul dialog untuk memilih file yang akan diunggah setelah file dipilih. File tersebut akan diunggah dan disimpan sebagai objek file. Nah, di sini gambarnya. Kemudian di sini ada tulisan import TV 2. Fungsinya yaitu mengimport modul CV2 dari pustaka OpenCV untuk memanipulasi gambar dan video. Selanjutnya di sini ada namanya from Google Colab pages import CV2 IM Show. Di sini berfungsi untuk mengimpor CV2 IM Show dari modul Google Colab Pages. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan gambar di lingkungan Google Colab. Selanjutnya ada kode yang namanya ini, saya kasih besar gambarnya. Di sini IMG sebenarnya CV2 unread my photo PNG ini nama fotonya dengan nama my photo, terus anunya adalah PNG. Membaca gambar dengan nama file myphoto.png menggunakan fungsi CV2 imread. Fungsi ini membaca gambar dari file dan mengembalikan array NumPy yang berisi representasi piksel gambar. Yang keempat yaitu kode yang keempat yaitu berfungsi untuk menampilkan gambar menggunakan fungsi CV2 IM Show. Fungsi ini menerima array NumPy yang berisi gambar sebagai argumen dan menampilkan gambar tersebut di output Colab. Selanjutnya, mengubah urutan warna piksel menjadi RGB. Di sini ada kodenya. Kemudian fungsinya yaitu pertama, import CV2 CV. Kode import CV2 ASCV berfungsi untuk mengimpor CV2 dari OpenCV dan memberikan alias CV untuk digunakan dalam kode. Selanjutnya yaitu kode yang kedua yaitu from matplotlib import pplot
as PLT, berfungsi untuk mengimpor modul pplot dari matplotlib dan memberikannya alias PLT untuk digunakan dalam kode. Modul ini digunakan untuk membuat visualisasi dan plot grafik, termasuk menampilkan gambar. Selanjutnya, kode yang kedua yaitu myPhotos dengan CV color, CV Embrace myPhoto PNG. CV colornya BG R2R GB. Fungsinya yaitu membaca gambar dengan nama file myPhoto PNG menggunakan fungsi CV Embrace dari OpenCV. Kemudian menggunakan fungsi CV.cvt color dengan parameter CV color BGR2RGB untuk mengubah urutan warna piksel dari BGR yang digunakan oleh OpenCV menjadi RGB yang digunakan oleh Matplotlib. Kode yang keempat yaitu PLT ImShow myPhoto, menampilkan gambar yang telah dibaca dan diubah urutan warna pikselnya menggunakan ImShow dari modul pplot. Fungsi ini mengambil array NumPy yang berisi gambar sebagai argumen dan menampilkan gambar tersebut. Selanjutnya yaitu kode yang pertama yaitu PLT Show menampilkan gambar yang telah ditampilkan sebelumnya menggunakan ImShow. Fungsi show dari modul pplot digunakan untuk menampilkan sebuah gambar yang ditentukan sebelumnya. Color sama dengan BGR membuat tabel color yang berisi urutan warna yang akan digunakan dalam plot histogram. Tabel ini berisi warna biru, hijau, dan merah. BGR. Kode yang ketiga yaitu for I cool in enumerator atau color. Menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi pada setiap elemen color dengan variabel iterasi cool. Variabel ini juga diberikan untuk menunjukkan indeks warna saat ini. Yang keempat yaitu his, sama dengan CV call his YMGI 02560256. Fungsinya yaitu menghitung histogram gambar menggunakan CV call his. Fungsi ini menerima argumen sebagai berikut. IMG, array gambar yang akan dihitung histogramnya, yaitu indeks kadar warna yang akan dihitung histogramnya sesuai dengan warna yang sedang diiterasi. Kemudian non, masker gambar opsional jika nilainya non, maka histogram akan dihitung untuk seluruh gambar. Selanjutnya 256, jumlah bin histogram yang diinginkan. 0,256 rentang nilai piksel yang akan digunakan untuk histogram. Yang kelima yaitu hasil histogram disimpan dalam variabel HISTR. PLT plot HISTR color sama dengan call. Menampilkan plot histogram menggunakan plot dari modul pplot. Fungsi ini menerima argumen sebagai berikut. HISTR, data histogram yang akan diplot. Kemudian color sama dengan call. Warna plot histogram sesuai dengan warna yang sedang diiterasi. Yang keenam yaitu PLT X-Slim 0,256 mengatur batas sumbu X pada plot histogram dimulai dari 0 hingga 256 atau rentang nilai piksel. Yang ketujuh yaitu PLT Show menampilkan histogram yang telah diplot menggunakan show dari modul pplot. Selanjutnya menampilkan gambar myPhoto abu. myPhoto abu
Fungsinya yaitu variabel yang akan menyimpan gambar hasil konversi ke skala abu-abu. Yang kedua yaitu CVT Color. Fungsi ini digunakan untuk mengubah warna gambar dari satu ruang warna ke ruang warna lainnya. Di sini kita menggunakan CV2 Color untuk mengubah warna MyPhoto ke skala abu-abu. Yang ketiga yaitu MyPhoto. Fungsinya yaitu gambar yang akan diubah warnanya menjadi skala abu-abu. Yang keempat yaitu CV Color BGR2 Gray. Parameter yang menentukan konversi warna yang ingin kita lakukan. CV Color BGR2 Gray menunjukkan bahwa kita ingin mengubah gambar dari format BGR Blue Green Red menjadi skala abu-abu. Yang kelima yaitu kode print MyPhoto Shape, digunakan untuk mencetak bentuk shape dari gambar MyPhoto. Bentuk ini mencakup informasi tentang tinggi, lebar, dan jumlah panel warna dari gambar. Selanjutnya, MyPhoto Shape. Ini kodenya MyPhoto Shape. Berfungsi untuk shape yang akan mengembalikan tabel yang berisi informasi tersebut. Jika gambar MyPhoto adalah gambar grayscale, tabel tersebut akan memiliki dua elemen, tinggi, lebar. Jika gambar MyPhoto adalah gambar berwarna, tabel tersebut akan memiliki tiga elemen, tinggi, lebar, sama kanal. Untuk menampilkan gambar MyPhoto menggunakan Simso, pastikan Anda telah mengimpor modul CV Simso dengan gambar. Karena ini tadi hasilnya. Ini fungsi-fungsinya dari setiap kode. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu penggunaan Google Colab dalam menganalisis histogram pada citra digital dan manfaat konversi citra berwarna menjadi citra keabuan dalam pengolahan citra. Google Colab dapat digunakan untuk menganalisis histogram pada citra digital. Histogram citra adalah representasi visual dari distribusi intensitas piksel dalam citra. Analisis histogram citra memberikan informasi tentang tingkat kecerahan, kontras, dan distribusi warna dalam citra. Penggunaan Google Colab memungkinkan pemrosesan dan visualisasi histogram secara efisien. Konversi citra berwarna menjadi citra keabuan memiliki manfaat dalam pengolahan citra dengan mengubah citra berwarna menjadi citra keabuan. Selanjutnya, penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam pengolahan citra digital menggunakan Google Colab, konversi citra berwarna ke citra keabuan melalui langkah-langkah yang telah disebutkan memiliki manfaat penting. Proses konversi ini membantu mengurangi kompleksitas data dan memfokuskan analisis pada tingkat keabuan atau intensitas cahaya. Dengan Google Colab, pengguna dapat mempersiapkan aplikasi atau web, menganalisis kebutuhan, dan merancang program pengujian dan algoritma untuk pengolahan citra digital. Selanjutnya, penggunaan Google Colab juga memungkinkan analisis histogram pada citra digital dengan efisien. Histogram memberikan informasi penting mengenai kecerahan, kontras, dan distribusi warna dalam citra. Dengan kemampuan visualisasi dan pemrosesan yang disediakan oleh Google Colab, pengguna dapat memanfaatkan histogram untuk mengoptimalkan analisis citra. Melalui konversi citra berwarna menjadi citra keabuan, kompleksitas data dapat dikurangi sehingga pengolahan citra dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan efisien. Fokus pada tingkat keabuan atau intensitas cahaya memudahkan penerapan teknik pengolahan citra yang relevan. Dengan demikian, Google Colab menjadi
platform yang bermanfaat dalam pengolahan citra digital dan konversi citra berwarna ke citra keabuan. Saran dari makalah ini yaitu untuk pengolahan citra digital menggunakan Google Colab, beberapa saran yang dapat diikuti yaitu mempelajari dasar-dasar Python dan sintaksnya. Eksplorasi metode konversi citra keabuan memanfaatkan fitur visualisasi untuk analisis program citra dan menjelajahi berbagai teknik pengolahan citra digital seperti segmentasi citra, ekstraksi fitur, dan pengenalan pola. Dengan mengikuti saran-saran ini, pengguna dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengolahan citra digital menggunakan Google Colab. Oke, itu saja penjelasan tentang pengolahan citra digital. Selanjutnya yaitu makalah yang berjudul Ruang Vektor. Bab 1 pendahuluan latar 1.1 berisi latar belakang. Dalam era digital saat ini, volume data yang dihasilkan secara terus-menerus semakin meningkat. Banyak dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam berbagai bentuk seperti artikel, laporan, teks online, dan banyak lagi. Dengan ketersediaan informasi yang melimpah, penting bagi kita untuk dapat mengukur kemiripan antara dua dokumen untuk berbagai tujuan, seperti deteksi plagiarisme, penggalian informasi, dan analisis teks. Salah satu pendekatan populer dan efektif adalah menggunakan terapan ruang vektor. Pendekatan ini mengubah dokumen menjadi vektor dalam ruang multidimensi, di mana setiap dimensi mewakili kata atau fitur dalam dokumen. Dalam ruang vektor ini, kemiripan antara dua dokumen dapat diukur dengan metode seperti Gaussian similarity, yang mengukur sudut antara dua vektor dokumen. Rumus masalahnya yaitu bagaimana kita menghitung nilai kemiripan antara dokumen A dan dokumen B. Yang kedua yaitu contoh cara mengukur kemiripan dua dokumen dengan menerapkan metode Gaussian similarity. Kajian teorinya yaitu yang pertama, metode Gaussian similarity adalah metode yang digunakan untuk menghitung kemiripan antara dua buah dokumen atau objek dalam sebuah ruang dimensi yang sama. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai aplikasi, seperti aplikasi pencarian terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, aplikasi rekomendasi produk berbasis mobile, pengecekan kemiripan jawaban ujian siswa, aplikasi bank soal, dan klasifikasi serta pencarian buku. Untuk menghitung kemiripan antara dua dokumen, metode Gaussian similarity menggunakan representasi vektor dari masing-masing dokumen. Representasi vektor ini biasanya didapatkan dengan menggunakan metode term frekuensi inverse document frequency yang memberikan bobot pada setiap kata dalam dokumen berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen dan keberadaannya dalam seluruh dokumen dalam korpus. Setelah mendapatkan representasi vektor untuk masing-masing dokumen, kemiripan antara dua dokumen dapat dihitung dengan menggunakan dot produk dan rumus magnitude. Metode Continuous Similarity juga dapat digunakan untuk membuat sistem rekomendasi produk seperti pada aplikasi penjualan berbasis mobile. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk pengecekan kemiripan jawaban ujian siswa dan pada aplikasi bank soal. Pada klasifikasi dan pencarian buku, metode Continuous Similarity digunakan untuk mengukur kemiripan antara dua dokumen atau teks, di mana dokumen atau teks dianggap sebagai vektor.
Dalam implementasinya, metode quotient similarity dapat diterapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan PHP. Selanjutnya kita ke bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu perhitungan kemiripan. Proses perhitungan kemiripan adalah proses untuk mencari kemiripan antar dokumen. Selanjutnya, proses preproses teks adalah untuk menghilangkan tanda baca dan merubah semua huruf menjadi huruf kecil pada dokumen tugas mahasiswa. Kemudian proses sistem menghitung nilai TV atau term frekuensi adalah untuk menghitung kemunculan kata untuk menyimpannya ke dalam basis tabel indeks. Selanjutnya, proses perhitungan kemiripan adalah proses untuk mencari kemiripan antara dokumen teks. Kemudian, sistem menghitung nilai kemiripan dokumen A dan dokumen B. User bisa melihat seberapa banyak dokumen yang mirip. Nah, ini dia dokumen A dan dokumen A dan B, preproses, dan frekuensi perhitungan kemiripan, nilai kemiripan dokumen A dan B. Selanjutnya, proses upload file dokumen tugas mahasiswa kemudian disimpan ke dalam basis data. Kemudian sistem memproses teks untuk menghapus tanda baca dalam dokumen, menghilangkan titik, koma, dan sebagainya. Kemudian sistem menghitung kemiripan TV yaitu term frekuensi adalah proses untuk mengambil setiap kata dari dokumen. Kemudian menghitung nilai kemiripan adalah proses untuk mencari kemiripan antar dokumen. Nilai kemiripan dokumen antara dokumen A dan dokumen B adalah nilai yang sudah diproses oleh sistem. Kemudian user bisa melihat nilai kemiripan. Selanjutnya pembahasan yang kedua, contoh cara kemiripan dua buah dokumen dengan menerapkan metode similarity, metode quotient similarity. Quotient similarity adalah ukuran kesamaan antar dua buah vektor dalam sebuah ruang dimensi yang didapat dari nilai kosinus sudut dari perkalian dua buah vektor yang dibandingkan karena kosinus dari 0 derajat adalah 1 karena kurang dari 1 untuk nilai sudut yang lain, maka nilai similarity dari dua buah vektor dikatakan mirip ketika nilai dari quotient similarity adalah 1. Berikut adalah contoh perhitungan kemiripan. Yang pertama, perhitungan kemiripan untuk melihat jumlah kata setiap dokumen. Contoh dokumen yang akan diinput adalah Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi, Manado. Program Study Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro. Di sini terdapat dua dokumen yang akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sistem. Akan dilihat dari dua dokumen A, B akan melihat kata-kata yang unik pada dokumen A dan B. Berikut dapat dilihat pada tabel. Nilai dari term A dan term B dapat diperoleh dari nilai kata yang unik. Contohnya kata teknik pada term A bernilai 2 karena kata teknik term A ada 2, begitu juga term B. Kemudian semua nilai yang diperoleh dari kata yang unik akan dimasukkan dalam rumus quotient similarity. Vektor A dan vektor B tersebut mewakili setiap term A dan term B. Untuk melihat berapa banyak nilai yang diperoleh dalam setiap kata yang unik dalam dokumen, berikut akan dihitung menggunakan metode quotient similarity. Vektor A misalnya A2 1 1 1 1 0 0 0 0, B 2 1 0
0,000111. Misalkan untuk mencari hasil perhitungan H, B, pada tabel 1 perhitungan kemiripan hasil pencarian adalah sebagai berikut. A, B, I adalah nilai yang diperoleh dari ini. A, B, I adalah nilai yang diperoleh dari term A dan term B. Misalkan term A kata teknik nilainya 2 dan term B kata teknik nilainya 2. Kemudian dikalikan dan diperoleh nilai 4 HI2. Yang ini adalah nilai yang diperoleh dari term A kata teknik nilainya 2 kemudian dipangkatkan dan nilainya 4 BI2 pangkat 2 adalah nilai yang diperoleh dari term B kata teknik nilainya 2 kemudian dipangkatkan dan nilainya 4. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan kemiripan dari term A dan term B, nilai tingkat kemiripan yang diperoleh yaitu 0,52. Bab terakhir yaitu bab 4 penutupan. Kesimpulannya yaitu ruang vektor dan metode cosine-similarity adalah pendekatan yang efektif dalam mengukur kemiripan antar dua dokumen. Metode cosine-similarity menggunakan representasi vektor dari dokumen dengan menggunakan term frekuensi inverse, dokumen frekuensi, PV, IDV. Dalam contoh perhitungan kemiripan antar dua dokumen dihitung dengan membandingkan quotient similarity antar vektor-vektor kata yang unik dalam dokumen. Ruang vektor dan metode quotient similarity memiliki berbagai aplikasi praktis dalam deteksi plagiarisme, penggalian informasi, analisis teks, dan sistem rekomendasi produk. Dalam pengembangan makalah ini, disarankan untuk memperkaya dengan contoh dan tadi kasus lebih lanjut, menyertakan referensi yang lebih banyak, menjelaskan langkah-langkah praktis dan dalam implementasi metode cosine similarity serta membahas kelebihan, keterbatasan, dan pendekatan alternatif dalam mengukur kemiripan dokumen. Sarannya yaitu diharapkan makalah ini dapat membantu memahami ruang vektor secara mendalam, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya. Disarankan agar pembaca memanfaatkan informasi yang disajikan dalam makalah ini dan mengaplikasikannya dalam praktik untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Itu saja presentasi dari dua makalah saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.